Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Tak ada fitur error checking. Guru Besar UB Universitas Brawijaya, Sirekap memang didesain untuk Prabowo. Jakarta, data sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum terus menuai kontroversi. Tak hanya dari para peserta Pilpres dan Pileg, komentar pun muncul dari para akademisi dan sejumlah guru besar dari universitas. Akibat dari kesalahan sistem dari aplikasi Sirekap tersebut, ada paslon yang diuntungkan karena jumlah suaranya menggelembung, sementara paslon lainnya merasa tak puas karena jumlah suara yang terhitung manual dengan data Sirekap terjadi kekeliruan. Kita sudah tahu bahwa banyak kesalahan dari Sirekap yang didesain untuk itu. Jadi pemerintah memang mendesain Sirekap yang tanpa fitur error checking sehingga bisa dimasuki data apapun. Penggelembungan suara jika dicek bisa pindah ke tempat lain. Tadi saya dapat Sirekap yang mendeskripsikan perubahan-perubahan itu ya, kata Guru Besar Hukum Perdata dari Universitas Brawijaya UB, Profesor Dr. Rahmat Syafaat dalam diskusi virtual Forum Guru Besar dan Doktor di channel YouTube Insan Cita. Jadi Sirekap memang didesain untuk Prabowo mesti menggelembung suaranya bahkan lebih dari jatah di masing-masing TPS. Jadi harusnya 306 ya. Nah tapi suara Prabowo 600, 700. Tapi begitu dihapus pindah ke tempat lain. Dihapus pindah ke tempat lain. Nah itu harus bisa dibuktikan secara teknologi, secara akademik, tambah Rahmat. Dia memaparkan bahwa tindakan selanjutnya pun harus dipikirkan dengan matang. Ini terkait pengangkatan kasus tersebut ke tingkat Mahkamah Konstitusi MK. Nanti kalau sudah ada, kita bisa adu di MK saat digugat ke sana atau digugat ke pengawas pemilu. Tetapi saya sudah bilang bahwa ini yang menang pasti Prabowo Gibran. Tapi kemenangan itu kan diikuti chaos. Kenapa? Karena hasilnya tidak bisa diterima. Karena Sirekap didesain untuk itu, kemenangan Prabowo. Meski begitu, ia juga menyebut harus menghitung kekalahan di MK nanti. Pasalnya saat ini tidak ada yang bisa mengalahkan Jokowi sebagai pemegang kekuasaan. Kita harus hitung nanti di MK kita mesti kalah. Di Bawaslu kita mesti kalah, tapi kita harus desain pasca gugatan dari MK dan Bawaslu kita harus melakukan apa yang penting. Tidak ada yang bisa mengalahkan Jokowi saat ini ya, kekuatannya luar biasa. Kalau Jokowi kemarin bilang kan kalau Anda nggak puas silahkan ke Bawaslu. Nggak puas ke Bawaslu bawa ke MK ya enteng-enteng aja, tapi kita bisa hitung siapa MK siapa Bawaslu. Saya yakin di dua tempat itu kita pasti kalah, tegasnya. Menyelesaikan masalah seperti ini disebutkan harus dirancang dengan serius. Dengan dukungan dari berbagai kalangan, Rahmat optimistis bisa berhasil. Kita harus merancang aksi yang serius. Ini memang persoalan serius ya. Kita punya dukungan mahasiswa, guru besar, kemudian purnawirawan, keluarga purnawirawan kemarin sudah menyatakan sikap akan turun ke jalan bersama mahasiswa dan para guru besar, pungkasnya. Makin lama makin terkuak ya Sirekap ini yang dianggap bagian dari instrumen untuk pemenangan paslon tertentu. Nah hanya soalnya adalah sobat era sekalian, kita kalau misalnya kita rely on dengan penghitungan manual itu seperti yang saya katakan ya nggak bisa diandalkan juga untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, karena suaranya kan berasal dari sebuah proses yang korup, yang tidak adil, yang tidak fair ya, dari mobilisasi resources negara, aparat negara dan lain sebagainya. Jadi memang yang harus kita buktikan adalah kecurangan itu terjadi secara masif dan terstruktur masif dan sistematis, atau terstruktur sistematis dan masif ya. Terstruktur sistematis dan masif, dan setelah itu nanti barulah upaya untuk melakukan diskualifikasi kepada Prabowo Gibran. Nah itu baru kita bisa mewujudkan pemilu yang adil kalau seandainya mereka kemudian sudah didiskualifikasi. Jadi 1 dan 3 barangkali tidak perlu lagi kampanye, langsung pemungutan suara ulang, dikasih waktu berapa kek, 1 minggu, 2 minggu, tetapi tidak perlu diulangi dengan kampanye, hanya cukup pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada lagi kampanye-kampanye ya. Kemudian ada yang tanya kenapa tidak menggunakan jalur DPR. Nah ya itu juga yang kita harus tanyakan ya.
Apakah DPR masih dipercaya atau tidak untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini soalnya. Sahabat era sekalian, banyak ya, Agus Maksum juga banyak menyatakan hal seperti ini, bahkan dengan chart dia, ya. Dengan chart dia kemudian bisa menjelaskan bagaimana bekerjanya Sirekap itu untuk menguntungkan calon tertentu. Jadi sudah banyak evidennya ya. Nah, ini misalnya dia cerita tentang algoritma kecurangan digital dengan 54 juta DPT bermasalah. Ini bicara tentang DPT bermasalah yang merupakan yang dia bilang cadangannya ya. Dengan adanya 54 juta DPT bermasalah dan belum terjaminnya sistem keamanan data dari Sirekap KPU, maka akan terdapat potensi kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang punya akses atau hubungan dengan server Sirekap untuk mengatur nilai rekapitulasi hasil pemilu 2024 pada hari H untuk membuat Sirekap hasilnya selalu statis sama dengan quick count. Klaim kemenangan digital, penetapan kemenangan paslon memang dilakukan melalui hitung manual berjenjang yang membutuhkan waktu 30 harian lebih. Namun, klaim kemenangan dilakukan pada hari H melalui hitung cepat quick count setelah selesai perhitungan suara di TPS sebagai Cywar diikuti rilis angka digital oleh Sirekap yang hasil persentasenya sama dengan quick count. Ya, itu masalahnya. Saling menunjang. Celah kecurangan digital dan manual, nilai rekapitulasi Sirekap hasil Pilpres 2024 akan mengalami disinformasi secara digital untuk sebuah klaim kemenangan digital di hari H. Keadaan itu akan diikuti oleh operasi pengkondisian untuk penghitungan suara manual berjenjang agar sama dengan klaim quick count dan Sirekap, ya, kata Agus Maksum. Start, apakah paslon yang didukung menang? Kalau menang, stop. Kalau kalah, data di server KPU dihack, diotak-atik oleh intruder di dalam sistem. Intruder melakukan query dari data DPT 54 juta. Hasil rekapitulasi berubah otomatis menambah dan mengurangi angka paslon agar sesuai quick count. Selesai. Kemudian operasi sinkronisasi hitung manual dengan digital. Dilakukan konfigurasi penyesuaian antara digital dan manual agar hasilnya sama. Atas konfigurasi 54 juta DPT dilakukan operasi manipulasi suara pada hitung manual berjenjang. Selesai. Jadi as simple as that ya. Intruder melakukan query dengan memanipulasi data dari DPT bermasalah. Intruder melakukan query untuk manipulasi suara 20 juta dari 54 juta DPT bermasalah yang terkonsentrasi pada kecamatan tertentu untuk ditambahkan pada suara paslon yang dimenangkan. 20 juta DPT yang dipilih alamat TPS dan lokasinya akan dilakukan operasi lapangan. Case paslon yang didukung membutuhkan 20 juta suara untuk menang ya. Wah, ini sampai menjelimet ya. Ya, sahabat sekalian, intinya adalah Agus Maksum itu ya sudah melaporkan 54 juta yang dianggapnya DPT bermasalah yang tidak bisa dijelaskan. Ada orang yang sudah tua sekali, ada yang di bawah 17 tahun ya. Kemudian ada yang namanya cuma satu huruf, ada yang alamatnya cuma 00 dan lain sebagainya. Nah, ini cadangan 54 juta. Paham kan maksudnya? 54 juta itulah cadangan untuk agar calon itu bisa unggul ya. Kenapa begitu? Karena tidak tersedia di tempat-tempat di TPS. Jadi ditambahkan dalam proses ya. Yang jelas begini saudara sekalian, kelemahannya adalah kita paslon tidak mungkin bisa mengontrol seluruhnya. Yang bisa punya hak kontrol itu kan cuma KPU sendiri plus Bawaslu mungkin, tapi KPU yang jelas karena dia pelakunya. Nah, kalau seandainya kemudian pasangan calon dibebankan untuk ikut mengontrol, ya mereka kewajibannya kan sesungguhnya adalah untuk memenangkan pertarungan. Mereka harus berkampanye dan lain sebagainya. Ya saudara sekalian, itu saja ya update-nya. Nanti kita akan cari update-update yang lain. Nah, ini dia tempat atau waktunya untuk beristirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.